Bapak Ibu, saudara-saudara kami sedama, marilah kita membacakan permohonan Dhamma Desana halaman 47. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata parajaga jatika desetu dhammang anukampimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Telah kuperoleh harta kekayaan, telah kurawat orang-orang yang patut dirawat, telah kulenyapkan malapetaka, telah kuhaturkan persembahan yang terbaik, telah kusajikan 5 jenis sajian, telah kusokong mereka yang merawat sila dan hidup luhur. Apa yang menjadi tujuan seorang perumah tangga yang baik dalam mengharap harta telah kucapai. Telah kulakukan tindakan yang tak menimbulkan penyesalan. Mereka yang merenungkan hal ini akan teguh dalam ajaran para Arya. Di dunia ini, para dewa dan manusia memujinya. Setelah kematian tiba, berbahagia di alam surga. Adya Sutta Gata, Anguttara Nikaya. Ya, pemimpin puja bakti yang saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Ya, sungguh satu kebahagiaan bagi kita semua, di mana karma baik kita membuahkan satu lagi kesempatan bagi kita untuk bisa kembali datang ke wihara, bisa kembali melakukan puja, mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha yang ada di dalam parita suci, bermeditasi, memperbarui sila, dan juga pada kesempatan pagi hari ini kita punya satu kesempatan lagi untuk bisa belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Tentu ibu bapak saudara sekalian bisa mengisi dan menggunakan waktu untuk berbuat baik, itu adalah satu berkah. Itu adalah satu kebahagiaan. Kenapa Bante? Karena di luar sana masih banyak orang yang punya pikiran, orang yang punya pandangan bahwa saya mencari berkah. Sebetulnya kita kasihan. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu punya pandangan bahwa berkah itu jauh ada di luar diri.
Tetapi kita sebagai umat Buddha yang mengerti Dhamma, berkah itu bukan yang ada di luar diri. Berkah itu ya kalau saya bisa berbuat baik, apakah itu dari pikiran, apakah itu dari ucapan, apakah juga dari tindakan, saya bisa menyempatkan diri, datang ke wihara saja itu sudah berkah. Apalagi di wihara bisa berbuat baik, bukan sekadar datang. Ya, maka ibu bapak saudara sekalian, satu kebahagiaan pada kesempatan pagi hari ini kita masih punya kesempatan itu dan Anda juga sudah mengkondisikan, membuat sebab-sebab kebahagiaan. Sebab-sebab kebahagiaan apa Bante? Ya, kebajikan. Ya, kebajikan. Ada tidak sebab kebahagiaan yang kita peroleh dari meminta, dari berdoa? Mungkin ada beberapa orang, sebagian orang yang punya pikiran semacam itu. Kalau saya dengan kusuk berdoa, kalau saya dengan khidmat berdoa, nanti berkahnya turun. Nanti saya dapat berkah, dikasih berkah kebahagiaan. Tetapi Anda melakukan atau membuat sebab kebahagiaan itu dengan tindakan nyata. Ya, Sang Buddha pernah sampaikan ini. Kalau hanya dengan berharap, itu apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu tidak bisa benar-benar tercapai. Nah, Sang Buddha sampaikan ini di dalam Bhawana Sutta. Sang Buddha umpamakan seperti halnya seekor induk ayam yang punya telur. Apakah jumlahnya ada 8, apakah ada 10, apakah ada 12. Kemudian dia berharap semoga anak-anakku di dalam cangkang ini dia menendang cangkangnya sehingga cangkangnya bisa menetas. Tapi dia cuma berharap begitu. Ya, semoga telur-telurku ini bisa menetas. Anak-anakku dalam cangkang dia mendorong, menendang. Kalau hanya berharap semacam itu, telurnya bisa netas tidak? Tidak. Kalau Anda misalkan lapar, semoga hari ini saya bisa makan dan bisa kenyang. Kalau tidak makan bisa kenyang? Mimpi. Nah, kemudian lebih jauh Sang Buddha sampaikan bahwasanya seperti halnya telur-telur yang jumlahnya 8, 10 atau 12, kemudian ayamnya ini atau induknya ini tidak berharap, tidak berdoa atau tidak mengajukan aspirasi semacam itu, tetapi dengan cara langsung dia arami selama ya kurang lebih 21 hari ya. Nah, telurnya netas tidak? Netas. Jadi yang paling penting doa atau usaha yang nyata? Usaha nyata. Ya. Doa apakah tidak penting Bante? Doa penting. Karena ini satu sifat moral, satu semacam sugesti. Kalau orang sudah berdoa, itu ada di dalam pikirannya, oh saya sudah berdoa, setidaknya ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang positif yang mengkondisikan niat baik saya ini bisa tercapai. Tapi kalau orang tidak berdoa, sama sekali tidak punya pandangan semacam itu. Jadi orang berdoa juga penting. Makanya Bante sampaikan, bukan doa tidak penting, tetapi doa saja tidak cukup untuk memperoleh apa yang kita harapkan. Nah, sebagai manusia, ibu bapak saudara sekalian, salah satu hal yang diinginkan, yang diharapkan oleh manusia secara umum
Apakah itu umat Buddha, apakah itu umat agama lain, apakah dia tinggal di negara ini maupun di negara-negara lain, yang diharapkan itu salah satunya adalah ingin memperoleh kekayaan. Di samping punya harapan yaitu ingin menjadi manusia yang terpandang, memiliki kedudukan sosial yang tinggi, dan juga ingin memperoleh usia yang panjang atau kesehatan, dan ketika meninggal ingin lahir di alam surga. Ini Sang Buddha juga sampaikan 4 hal yang sangat diinginkan, diharapkan oleh manusia, tapi sulit untuk diperoleh. Apa saja itu? Kekayaan, kemudian kedudukan sosial yang tinggi, ini sangat diharapkan oleh manusia. Kemudian usia panjang atau kesehatan, dan kelahiran di alam surgawi. Jadi kalau Anda ingin memperoleh kekayaan itu wajar tidak? Kalau sebagai umat Buddha mengumpulkan harta kekayaan wajar apa tidak? Wajar. Jadi jangan berpikir, aduh umat Buddha, kan yang diajarkan oleh Guru Agung itu pelepasan. Ya, tetapi sebagai umat Buddha khususnya perumah tangga, Anda memiliki hak untuk itu. Anda masih punya hak, berhak, dan dipersilakan untuk mencari dan mengumpulkan harta kekayaan. Ya, mencari dan mengumpulkan harta kekayaan. Nah, maka dari itu apa yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan Minggu pagi hari ini, ya, topik yang akan kita bahas adalah menggunakan harta kekayaan yang tepat, secara tepat, sesuai dhamma. Kalau mencari ya bukan hanya agama Buddha, semua manusia yang hidup pada dasarnya mencari. Tetapi apakah Sang Buddha juga mengajarkan Bante? Apakah Sang Buddha juga menunjukkan cara bagaimana menggunakan harta kekayaan kita itu sesuai dengan dhamma? Sehingga harta kekayaan kita itu tidak terbuang sia-sia atau terpakai untuk hal yang sia-sia. Sang Buddha ajarkan, bukan tidak. Ya, maka yang pertama yang ingin Bante sampaikan adalah cara memperolehnya. Nanti tiba-tiba menggunakan, lah ini memperolehnya gimana? Kok tiba-tiba menggunakan? Ya, yang pertama ingin Bante sampaikan adalah cara memperolehnya. Ya, jadi ibu bapak saudara sekalian, cara memperoleh harta kekayaan yang sesuai dhamma itu pada dasarnya ya diperoleh dengan cara yang pantas, dengan cara yang legal atau sahabat kita mengatakan halal. Ya, beberapa waktu lalu saya menemukan satu kalimat renungan bahwasanya sekotor-kotornya pakaianmu untuk mencari penghidupan, perolehan dengan cara yang pantas adalah jauh lebih baik daripada memperoleh penghidupan atau perolehan dengan cara yang tidak pantas, tidak layak, tetapi meskipun pakaianmu bersih. Ya, ini satir. Ya, maksudnya sindiran. Menyindir siapa? Menyindir orang-orang yang pakaiannya bersih. Pakai jas, pakai dasi, tapi memperoleh harta kekayaan itu dengan cara yang tidak pantas, dengan cara yang tidak benar, melanggar peraturan kemoralan. Jadi jauh lebih baik, jauh lebih mulia mereka yang tinggal di pedesaan, bekerja sebagai petani, ya, yang sehari-harinya bergelut dengan lumpur, ya, tetapi itu adalah cara yang pantas. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudara sekalian, ini yang penting kita pahami sebagai umat Buddha, ya. Jadi jangan berpikir, kan umat Buddha diajarkan untuk pelepasan. Tidak, harus punya pikiran bahwasanya
Kalau saya punya harta kekayaan materi, saya bisa apa? Ya, jadi setidaknya Anda harus mempraktikkan salah satu dari 8 unsur jalan mulia yang disebut dengan mata pencaharian yang benar. Mata pencaharian yang benar itu yang seperti apa, Bante? Kadang umat Buddha juga masih bingung, masih ragu. Mata pencaharian yang benar itu yang seperti apa, Bante? Yang dalam bahasa Pali disebut sama ajiwa, bermata pencaharian yang benar. Ya, dicatat. Ya, apa saja bermata pencaharian yang benar? Yang pertama, tidak menjual senjata. Kenapa? Apakah tidak boleh? Nah, dalam agama Buddha itu kita kosakatanya yang digunakan itu bukan boleh dan tidak boleh, benar atau salah, baik atau buruk, itu bahasa agama. Ya, jadi pantas atau tidak pantas, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat, gitu. Ya, jadi yang pertama tidak berjualan atau berdagang senjata. Kenapa? Alasannya apa? Ya karena senjata itu diproduksi memang untuk melukai atau menyakiti, bahkan untuk membunuh. Jadi kalau ada yang berjualan senjata, yaitu sudah pasti mengkondisikan nanti apa yang diproduksi, apa yang dijual itu digunakan untuk melukai, menyakiti, bahkan membunuh makhluk-makhluk. Nah, sehingga Sang Buddha istilahnya tidak memperkenankan yang pertama menjual senjata, yang kedua menjual makhluk hidup. Bisa jadi yang manusia, kan ada juga ya perdagangan manusia itu. Perdagangan manusia digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Berdagang binatang, makhluk hidup. Kalau berdagang ikan hias bagaimana, Bante? Itu tidak termasuk. Ya, hewan-hewan piharaan seperti anjing, kucing, kemudian ikan hias itu tidak termasuk. Ya, jadi seperti hewan-hewan yang di luar dari yang Bante sebutkan itu termasuk. Ya, binatang-binatang yang dilindungi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha tidak memperkenankan untuk berdagang daging, berjualan daging. Kenapa daging? Karena produsen, kalau misalkan Anda sebagai distributor, produsennya ini pasti memperolehnya dengan cara menyiksa, membunuh banyak makhluk, membunuh banyak kehidupan. Ya, sehingga Sang Buddha tidak perkenankan. Kemudian yang keempat itu berjualan atau berdagang racun. Racun dibuat dan diproduksi untuk apa? Pada dasarnya itu untuk membunuh kehidupan. Ya, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kelima, berdagang atau berjualan minuman keras atau makanan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, itu tidak diperkenankan. Ya, jadi mata pencaharian benar itu yang pertama itu tidak berdagang atau tidak berjualan senjata, terus makhluk hidup, terus daging, terus racun, terus makanan atau minuman yang menyebabkan kemabukan atau miras. Nah, itu yang disebut dengan bermata pencaharian benar, yaitu yang berada di luar 5 perdagangan itu. Ya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, ini harus kita ketahui, ini harus kita pahami. Kemudian lebih lanjut Sang Buddha juga sampaikan di dalam Vyaggapaja Sutta
perumah tangga, seorang perumah tangga Wiyagapaja mengunjungi Sang Buddha, kemudian bertanya, Bante, adakah hal-hal yang bisa mengarahkan pada kesejahteraan umat berumah tangga? Ada. Apa? Selain memiliki keyakinan, sada, kemoralan, sila, kedermawanan, jaga, dan kebijaksanaan panya. Sada, sila, jaga, panya. Selain daripada itu, yang pertama orang itu harus memiliki udhana sampada. Apa udhana sampada? Yaitu kesempurnaan inisiatif. Jadi bekerja sebagai apapun harus punya kegigihan. Jadi petani kalau gigih ya dia bisa mencapai kesejahteraan. Jadi pedagang kalau dia punya kegigihan dia akan mencapai memperoleh kesejahteraan. Tapi meskipun sebagai petani atau sebagai orang yang bekerja dengan prestis yang tinggi, tapi kalau dia tidak gigih ya sudah. Sulit untuk memperoleh kesejahteraan. Jadi yang pertama ada udhana sampada, kesempurnaan di dalam inisiatif, artinya punya kegigihan dalam hal apapun. Meskipun pekerjaannya itu pekerjaan yang mohon maaf rendah, yang gajinya tidak tinggi, ya, yang gajinya tidak besar, tapi kalau Anda gigih itu mengarah pada pencapaian perolehan kesejahteraan. Yang kedua yang disebut dengan arakha sampada. Arakha sampada itu adalah kesempurnaan perlindungan. Artinya apapun yang diperoleh dengan kerja keras, dengan keringat sendiri, dengan usaha sendiri dilindungi. Dilindungi dari apa? Apakah itu dari perampok, apakah itu dari penjahat, apakah itu dari kebakaran, apakah itu dari banjir, artinya membuat perlindungan. Itu yang disebut dengan arakha sampada. Kesempurnaan perlindungan, di dalam perlindungan. Ya. Kemudian yang ketiga yang disebut kalyanamita. Berpengaruh tidak Bante kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik atau yang buruk, berpengaruh tidak? Berpengaruh. Kalau Anda bergaul dengan teman-teman yang baik, yang setidaknya memiliki keyakinan, moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan, maka Anda punya harta ini setidaknya aman. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang yang suka mabuk, orang yang suka judi, orang yang suka keluyuran malam, orang yang suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya, ya sudah. Cepat atau lambat karena lingkungan ini berpengaruh. Lingkungan tempat di mana Anda tinggal dan lingkungan pergaulan itu berpengaruh. Apakah kecil maupun besar pasti berpengaruh. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang di lingkungan wihara, ya sedikit banyak yang dibahas itu tentang dhamma, maka pikiran kita juga akan mengarah ke sana. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang politisi yang dibicarakan adalah seputar politik, ya pikiran kita akan mengarah ke sana. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang bekerja sebagai pedagang di pasar, yang diomongin yaitu terus, ya pikiran juga akan mengarah ke sana. Ya, jadi yang ketiga kalyanamita, sahabat yang baik atau pertemanan yang baik. Kalau sahabat kita punya keyakinan, cepat atau lambat kita juga akan meniru. Dan kalau bisa juga harus meniru. Kalau teman kita punya moralitas, ya kalau bisa kita tiru. Gitu. Yang ketiga, dan kemudian yang keempat adalah samajiwita. Apa samajiwita? Kehidupan yang seimbang. Kalau pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, ya pengeluarannya ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pendapatannya 3 juta, pengeluarannya lebih dari itu. Apalagi ini kalau Anda bergaul dengan sosialita begitu, kemudian mengikuti gaya hidup yang prestis,
gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang konsumtif, padahal perolehannya ya bisa dibilang ya cukup sajalah Bante, tidak lebih dari cukup. Ya kalau mengikuti gengsi pertemanan yang semacam itu ya nanti pendapatannya tidak mencukupi pengeluaran. Akhirnya apa? Ya sudah, kapan bisa jadi sejahtera? Ya, jadi 4 hal ini yang disampaikan oleh Guru Agung di dalam Wiyaga Pajasuta. Yang pertama Udhana Sampada gigi. Yang kedua Arakha Sampada. Itu adalah sempurna di dalam perlindungan, membuat perlindungan dari perolehan yang Anda peroleh dengan usaha yang penuh semangat, dengan kerja keras, dengan kucuran keringat itu. Dan yang ketiga punya sahabat yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bijaksana. Yang keempat sama jiwita, kehidupannya seimbang. Ya, nah ibu bapak saudara sekalian itu berkenaan dengan cara memperolehnya. Cara memperoleh, artinya kita ingin memperoleh kekayaan, ingin hidup sejahtera, artinya diperoleh dengan cara yang pantas dan tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Ya, jangan karena demi kesejahteraan kita sendiri, demi kebahagiaan kita sendiri, kemudian kita mengorbankan kebahagiaan kesejahteraan makhluk lain. Ya, kalau bisa apa? Ya untung dua-duanya. Jangan kita untung dia malah dirugikan, atau kita rugi dia malah untung. Ya, kebalik. Kalau bisa ya untung dua-duanya, kerjasama. Istilahnya simbiosis, mutualisme. Jangan sampai parasitisme. Anda untung yang lain rugi, numpang kayak parasit. Ya, kalau bisa simbiosis mutualisme seperti itu. Lebah. Lebah itu ambil madu dari bunga. Tapi apakah bunga rugi? Enggak, justru apa? Membantu penyerbukan benang sari. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ibu bapak saudara sekalian, cara memperoleh kekayaan dengan cara yang pantas, kalau bisa ya jujur, tidak menipu, tidak hasil mencuri dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara menggunakannya. Nah, ini yang penting ya. Sudah punya, sudah memiliki, sudah memperoleh, sekarang bagaimana cara menggunakannya. Seperti Bante sampaikan kan umat Buddha tidak antipati ya terhadap harta kekayaan khususnya materi. Kalau punya materi, saya bisa apa? Kalau saya punya materi, apa yang bisa saya lakukan? Memang kekayaan materi ini bukan tujuan utama. Tapi kalau punya harta materi, Anda bisa gunakan sebagai sarana di dalam berbuat kebajikan. Gitu ya. Nah, ya. Maka ibu bapak saudara sekalian, di dalam penggunaan harta kekayaan ini yang perlu dipertimbangkan, apalagi sebagai umat Buddha kita diajarkan untuk berpikir dan juga bertindak dengan bijak. Menggunakan harta kekayaan pun juga harus bijak. Memperolehnya dengan cara yang pantas, menggunakannya juga harus dengan cara yang bijak. Maka Sang Buddha sampaikan di dalam Adya Sutta, yang tadi juga Bante sampaikan ya di awal, Adya Sutta. Sang Buddha menyampaikan berkenaan dengan penggunaan harta kekayaan. Dan sebelum itu Bante juga ingin sampaikan bahwasanya ini familiar sekali. Sutanya juga familiar. Sang Buddha menyampaikan di dalam Sigalowada Sutta. Sigalowada itu terdiri dari dua kata, Sigala dan Owada. Sigala itu
nama pemuda yang bertemu dengan Sang Buddha yang menyembah 6 arah itu? Namanya pemuda Sigala. Owada itu artinya nasihat. Jadi nasihat kepada pemuda Sigala. Sigalowada Sutta. Nah di dalam khotbah itu Sang Buddha menyampaikan setidaknya Anda menggunakan harta kekayaan yang dimiliki ini dibagi menjadi berapa bagian? 6. Terus kayak lelang ini. 4 bagian. Membagi harta kekayaan menjadi 4 bagian. Bagian pertama, ini 1 bagian atau 25%. Digunakan untuk apa? Maksudnya 25% dari perolehan yang Anda miliki, harta kekayaan yang Anda miliki, digunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari. Anda mau senang-senang, Anda mau makan dengan keluarga, mau beli ini, mau beli itu pakai yang 25%-nya. Kemudian yang kedua ini 2 bagian jadi 1. Jadinya 50%. Digunakan untuk apa? Investasi. Untuk investasi, melanjutkan usaha yang Anda miliki. Punya usaha itu yang dipakai yang mana? Yang 50% ini disisihkan. Nah kemudian bagian yang terakhir, yang 25% sisanya digunakan untuk ditabung, disimpan. Untuk keperluan apa Bante? Suatu saat kalau ada keperluan yang mendadak. Nah itu Sang Buddha sudah sampaikan. Sang Buddha sudah tunjukkan, sudah ajarkan. Gitu. Jadi bukan berarti agama Buddha, ajaran Sang Buddha antipati terhadap harta kekayaan, tidak. Sang Buddha juga memberikan nasihat kok, petunjuk. Bagaimana cara menggunakannya. Dan di sutta yang lain, di dalam khotbah yang lain, yang tadi Bante sampaikan, ya, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya kalau Anda punya harta kekayaan digunakan dengan cara yang baik, digunakan dengan cara yang pantas, sekalipun nanti harta kekayaan Anda habis kalau Anda sudah menggunakan dengan cara yang pantas, Anda tidak mengatakan bahwa oh hartaku sia-sia, tidak. Kenapa? Karena digunakan dengan cara yang pantas. Tetapi kalau nanti di kemudian hari harta Anda kemudian habis, tapi penggunaannya ini dengan cara yang tidak pantas, Anda layak mengatakan, oh hartaku habis sia-sia. Maka supaya harta kekayaan itu digunakan dan tidak sia-sia, Sang Buddha sampaikan yang pertama digunakan kalau punya harta kekayaan secara materi ya, digunakan yang pertama untuk membuat diri sendiri bahagia. Untuk membuat istri bahagia, suami bahagia, untuk membuat anak-anak bahagia, untuk membuat orang tua bahagia, untuk membuat karyawan bahagia. Ya, jadi kalau punya harta kekayaan dan digunakan untuk hal ini yang pertama. Ya, ada 5 hal yang disampaikan oleh Guru Agung di dalam Adhya Sutta ini. Jadi yang pertama, setidaknya Anda gunakan untuk membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang tua, anak dan istri, suami, dan juga karyawan. Kemudian yang kedua, itu membuat teman-teman dan sahabat bahagia. Ya Anda traktir, kalau punya rezeki berlebih, ya setidaknya Anda gunakan untuk traktir teman-teman. Traktir teman-teman, ya itu kan juga sebagian dari satu dana, kebajikan dengan berdana. Jadi jangan berpikir berdana itu hanya kepada wihara, hanya kepada bhikkhu sangga, kepada orang lain siapapun itu. Karena kebajikan itu pada dasarnya tidak mengenal sekat. Sekat itu yang buat siapa? Sekat itu yang buat manusianya kok. Nah ya, sekat itu yang buat manusianya. Oh ini agamanya A, ini agamanya B, itu yang buat manusia. Oh ini usia A, ini usia B. Ini etnis A, ini etnis B. Itu yang buat manusia. Kalau kebajikan enggak kenal. Kebajikan itu enggak kenal sekat-sekat semacam itu. Enggak mungkin kalau Anda ketemu orang di jalan,
Misalkan sedang dia kecelakaan jatuh gitu, Anda mau tolong, nggak mungkin Anda tanya dulu, Anda orang Chinese atau bukan. Orang Chinese, kalau Chinese ditolong, kalau bukan oh enggak jadi. Nggak mungkin kok begitu. Ada orang kecelakaan, orang jatuh, kemudian mau ditolong, Anda tanya dulu, kamu pendukungnya Jokowi atau bukan? Bukan, oh enggak jadi. Nah, itu sekat. Yang buat siapa? Manusia sendiri. Kalau kebajikan enggak ada. Namanya sekat-sekat begitu. Jadi kepada siapapun dilakukan, oleh siapapun dilakukan, kebajikan tetap kebajikan. Ya, jadi yang pertama adalah untuk diri sendiri dan keluarga, yang kedua untuk teman dan sahabat, yang ketiga untuk perbekalan menghadapi satu kehilangan. Suatu saat apakah kehilangan karena penjahat, suatu saat apakah kehilangan karena kebakaran, karena kebanjiran, musibah dan lain sebagainya, Anda membuat perbekalan, digunakan untuk disimpan, ya, disimpan. Nah, kemudian yang keempat adalah melakukan 5 jenis sajian, 5 jenis pengorbanan. Nah, kalau Anda baca itu terjemahannya dari Adya Sutta, ada satu kata yang disebut dalam bahasa Pali Pancabali. Pancabali itu adalah 5 jenis sajian, 5 jenis pengorbanan. Yang pertama adalah pengorbanan untuk sanak saudara. Jadi sisihkan sedikit nanti untuk sanak saudara. Ya, sanak saudara. Yang kedua, pengorbanan atau persembahan untuk para tamu. Ada ya? Itu di catatan kaki juga ada. Untuk para tamu. Jadi Anda menjamu tamu itu termasuk satu bagian dari Pancabali. Kemudian yang ketiga, kepada para leluhur. Anda membuat sesajian, Anda membuat persembahan apakah di rumah atau di tempat-tempat tertentu ya, yang pada dasarnya ini dilakukan untuk para leluhur. Termasuk melakukan patidana, pelimpahan jasa. Itu membuat persembahan yang pada dasarnya pengorbanan ini ditujukan dan dilakukan untuk para leluhur, mengingat para leluhur. Jangan sampai lupa Anda di sini sudah memperoleh kesejahteraan, memperoleh kekayaan, lupa sama leluhur. Nah, kemudian yang keempat, melakukan pengorbanan atau persembahan untuk raja. Kalau zaman dulu raja, kalau sekarang ya kita bilang pemerintah. Jangan sampai lupa bayar pajak. Nah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, lupa bayar pajak. Ada tuh ya, artis beberapa tahun lalu, mobilnya banyak, rumahnya juga mewah. Dia nunggak bayar pajak, alasannya lupa. Ya, nah jadi untuk persembahan untuk para raja atau pemerintah dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah kepada para dewa. Kepada para dewa. Jadi di sekitar kita juga ada para makhluk yang juga termasuk para dewa yang juga layak dan pantas untuk memperoleh persembahan, termasuk juga apa yang Anda lakukan dalam hal penghormatan kepada para dewa yang senantiasa kadang juga melindungi kita, kadang juga membuat perlindungan-perlindungan bagi para manusia. Ya, jadi itu yang keempat, persembahan melakukan 5 jenis sajian atau pengorbanan. Apa saja? Kepada siapa saja? Diri sendiri. Nah, ini yang Pancabali, yang Pancabali. Tamu, leluhur, raja atau pemerintah dan para dewa. Nah kemudian yang kelima di dalam bagian dari Adya Sutta itu adalah membuat persembahan atau kebajikan yang lebih tinggi. Kalau yang tadi kan
kepada diri sendiri, kemudian teman, dan kemudian membuat perbekalan, kemudian membuat 5 jenis pengorbanan atau sesajian, dan yang kelima, yang terakhir itu adalah membuat sebab kebahagiaan yang lebih tinggi, membuat kebajikan yang lebih tinggi, yang mengarah pada kelahiran surgawi, yaitu Anda bisa menyisihkan sebagian dari perolehan Anda untuk digunakan dengan berdana kepada para brahmana, para petapa, berdana kepada sangga, dan juga kegiatan-kegiatan untuk membantu berlangsungnya kegiatan kewiharaan, keagamaan. Ini juga termasuk, ya. Nah, oleh karena itu ini Ibu Bapak Saudara sekalian yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Adya Sutta. Ya. Nah, dengan menggunakan harta kekayaan sesuai dengan yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam sutta ini, yaitu untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk teman, untuk perbekalan, kemudian membuat 5 jenis sajian atau pengorbanan, dan membuat kebajikan yang lebih tinggi, yaitu berdana kepada para brahmana, para petapa. Ketika harta kebajikan Anda habis di kemudian hari, Anda sudah berpikir, oh bahwasanya saya sudah melakukan menggunakan harta kekayaan saya dengan cara yang pantas. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang sudah dilakukan dengan pengertian yang benar dan dalam hal kebajikan. Tetapi kalau Anda sudah di kemudian hari, ya nanti hartanya habis tapi dilakukan atau digunakan tidak sesuai dengan hal ini untuk berjudi, untuk mabuk, untuk main togel dan lain sebagainya, main wanita, miras dan lain sebagainya, itu Anda layak mengatakan aduh sia-sia, kebajikan gak saya lakukan, harta habis. Tapi ini kalau kemudian Anda menggunakan dengan cara yang pantas, sekalipun habis tapi saya sudah melakukan banyak kebajikan, tidak sia-sia. Ya, maka Ibu Bapak Saudara sekalian, ini yang perlu Bante sampaikan berkenaan dengan penggunaan atau menggunakan harta kekayaan secara tepat sesuai dhamma. Maka dari itu, pada dasarnya harta kekayaan materi ini bukan tujuan. Tetapi kalau kita punya harta kekayaan berupa materi, kita juga harus berpikir dengan bijak. Kalau saya punya ini, saya bisa apa? Apa yang bisa saya lakukan? Tidaknya ini kita gunakan sebagai sarana untuk menambah kebajikan. Ya, itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami, dan juga bisa diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi satu wawasan, satu pengetahuan bagi Anda sekalian untuk menjadi bekal di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di dalam keluarga dan juga masyarakat. Dan semoga Anda sekalian berbahagia. Akhir kata Bante tutup, Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mohon izin Bante, apakah ada kesempatan untuk bertanya? Teman-teman, ada sedikit waktu ya, kira-kira 10 menit lah. Gak ada yang mau ditanyakan? Ya, beternak ya, beternak. Yang menjadi poin adalah itu kalau kita menyebut istilah sebetulnya adalah eksploitasi. Bukan hanya manusia saja yang dieksploitasi, tetapi hewan juga dieksploitasi. Tetapi yang dilarang di sini adalah kalau Anda menyiksa. Selama Anda tidak menyiksa dan membuat mereka kesakitan, membuat mereka tersiksa, mereka tertekan dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi kalau Anda pelihara dengan sungguh-sungguh, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, memberi makanan yang cukup, merawatnya dengan cara yang pantas, merawatnya dengan cara yang baik, mereka tidak tersiksa dan lain sebagainya, tidak masalah. Ya, hanya saja yang
sebetulnya tidak diperkenankan oleh Sang Buddha itu kalau Anda menyiksa binatang-binatang tersebut. Maka tadi Bante sampaikan, kalau Anda berdagang makhluk hidup, berjualan makhluk hidup, kemudian makhluk hidup itu disiksa atau dibunuh dengan berbagai macam kepentingan, itu yang tidak diperkenankan. Selama mereka tidak tersiksa, silakan. Meskipun kita menyebut itu istilahnya eksploitasi. Ya, eksploitasi itu kan kita mengambil sesuatu dari orang lain atau makhluk lain demi kepentingan kita sendiri. Ya, tetapi selama dia tidak tersiksa, silakan. Masih adakah yang mau bertanya? Bante izin bertanya sedikit, Bante. Kalau di dalam buku Parita, kita menyebutnya itu membaca sutta dan gata. Jadi ada perbedaan antara Manggala Sutta atau kata-kata yang lain. Tetapi di Adya Sutta ini, kenapa disebutkan Adya Sutta Gata, Bante? Jadi menimbulkan pemikiran saya pribadi, sutta itu kan apa yang diajarkan langsung oleh Sang Buddha, yang disebutkan, yang dikhotbahkan. Tetapi menjadi lebih dilemahkan dengan kata-kata gata itu sendiri, Bante. Itu gimana, Bante? Jadinya saya sendiri, kalau tadinya saya hanya dikatakan Adya Sutta, berarti kayaknya lebih penting untuk kita renungkan gitu kan. Karena ada kata-kata gata, jadi penting gak pentingnya jadi rancu. Ya, jadi kalau sutta itu sebetulnya khotbah Buddha secara umum. Gata itu juga termasuk khotbah Buddha, gitu ya. Jadi sutta itu secara umum, khotbah Sang Buddha secara umum. Ya, kalau gata itu ya itu syair. Nah, kenapa di sini disebut Adya Sutta Gata? Ini adalah bagian dari Adya Sutta. Adya Sutta itu panjang. Adya Sutta itu cukup panjang. Tetapi yang diambil di sini, yang artinya diterjemahkan di situ atau syairnya ada di situ, itu hanya bagian bawahnya saja. Hanya kutipan bagian, kalau tidak salah, kalau di dalam sutta itu hanya 2 atau 3 paragraf saja. Kalau suttanya panjang, ya, maka kalau gata-gata di situ, ya, sutta sekalipun sutta di situ pada dasarnya, ya itu bukan secara keseluruhan, disusun. Ini kan susunan belakangan, ya, ini disusun belakangan, ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semua, kalau semua ya memang ada bagian-bagian tertentu yang memang sutta, seperti Anattalakkhana Sutta, kemudian Saranya Dhamma Sutta, Bala Sutta dan lain sebagainya yang ada di belakang itu, ya. Itu lengkap. Berapa lembar itu? Ada 3 lembar ya. Nah, kalau sutta kadang ada yang panjang begitu. Tetapi kalau gata itu bisa jadi sutta yang lengkap itu diambil atau dikutip beberapa bagian saja. Gitu ya. Nah. Berarti termasuk juga dengan Catunikurada Sutta itu, Bante? Ya. Sebetulnya itu panjang juga ya. ya. Makanya kalau di situ ada catatan kaki, ya. Biasanya Adya Sutta Gata, nanti di atasnya itu ada kecil nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, Anda cari di bawahnya. Ini bagian dari Anguttara Nikaya atau Sangyutta Nikaya atau Majjhima Nikaya. Anda nanti cari sendiri sutanya. Apakah di Dhammaccitta, apakah sutta sentral, untuk membaca sutanya secara lengkap. Begitu. Ya. Pabbatoppamagata, Anda cari itu. Mohon maaf. Pabbatoppamagata juga 128. 128. Nah, itu kan ada angka 1. Nah, itu di berarti bawah sutta dilihat. juga, Bante ya? Ya, Sangyutta Nikaya, Sagata Wagga. Anda nanti cari di bagian Sangyutta Nikaya, khotbah namanya Pabbatoppama. Jadi gata ini memang dia hanya diambil sebagian ini saja. Ya. Begitu. Kemudian yang 129 Aryadhana Gata. Nah,
Aryatana Gata ini terdapat di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Catuka Nipata. Nipata itu kelompoknya. Jadi kalau Anguttara itu kan khotbah berkelompok. Jadi ini terdapat di dalam Catuka Nipata, itu artinya dia berada di kelompok 4. Gitu. Nah, Anguttara Nikaya ini menunjukkan bahwa dia ada di Nikaya yang mana. Apakah Dika Nikaya atau yang lain? Nah, begitu. Ya. Baik Bante. Terima kasih Bante. Ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari kami sedama, marilah kita memberi penghormatan kepada Bante dengan membacakan okasa. Okasa wandhami Bante. Abhiwatana silisa nijang buddha pacayino cataru tamang watanti ayuwanno sukhang ba'lang. Sadu, sadu, sadu.